Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajri. Saya dari kelas 11 Agama 1, asal sekolah saya Man 1 Polewali Mandar. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini Ananda akan membahas satu pelajaran, yakni akhlak tasawuf, yakni bab tentang tarekat. Tarekat adalah jalan atau petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan Nabi dan sahabatnya. Tarekat juga berarti organisasi yang mempunyai syekh atau pimpinan, upacara ritual dan zikir tertentu untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, tarekat merupakan bagian dari tasawuf karena tujuan zikir adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semata-mata mengharap ridhonya. Menurut Syekh Amin Al-Kurdi mendefinisikan tarekat dengan 3 definisi. Yang pertama, tarekat adalah pengamalan syariat, melaksanakan beban ibadah dengan tekun dan menjauhkan diri dari sikap mempermudah ibadah atau memandang enteng ibadah. Yang kedua, tarekat adalah menjauhi larangan dan melakukan perintah Tuhan sesuai dengan kesanggupannya, baik yang nyata maupun yang batin. Yang ketiga, tarekat adalah meninggalkan yang haram dan yang makruh, memperhatikan hal-hal yang mubah, melaksanakan hal-hal yang diwajibkan dan yang disunnahkan dengan kesanggupannya di bawah bimbingan seorang mursyid. Setelah mendengar penjelasan tentang tarekat, mari kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang tujuan tarekat. Tujuan utama dari tarekat adalah taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, taqiyatun nafs atau pensucian jiwa, yaitu suatu proses pensucian jiwa yang akan menghasilkan ketentraman, ketenangan dan rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga pernah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati bisa merasa tenteram. Yang kedua, yakni taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara tawassul dan wasilah agar pendekatan diri kepada Allah dapat dilakukan dengan mudah dan ringan. Setelah kita mendengarkan tujuan utama tarekat, kita akan melangkah ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang pelaksanaan tarekat. Pelaksanaan tarekat memerlukan yang pertama, yakni tentang wirid. Wirid yaitu suatu amalan yang harus dilaksanakan secara istiqomah atau berkesinambungan agar seseorang itu dapat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakni zikir, yaitu ingatan yang terus menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam qalbun atau hati, serta menyebutkan namanya dengan lisan. Zikir berfungsi sebagai alat kontrol bagi hati dan perbuatan agar jangan sampai menyimpang dari garis yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Yang ketiga, yakni ratib, yaitu amalan yang harus diwiridkan oleh para pengamalannya. Ratib ini merupakan kumpulan dari beberapa potongan ayat atau surah-surah pendek yang digabungkan dengan bacaan-bacaan lain, jadi menjadi seperti istighfar, tasbih, sholawat, asmaul husna, kalimat thayyibah dalam satu jumlah yang telah ditentukan dalam secara ijazah kepada para muridnya. Yang keempat, ada hizib. Hizib adalah suatu doa yang panjang dengan susunan perkataan dan bahasa yang indah, disusun oleh seorang sufi besar atau kiai besar yang memimpin tarekat tersebut. Yang kelima, yakni ada manakib. Manakib yaitu biografi seorang sufi atau pemimpin dari tarekat tersebut. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diyakini oleh para pengamal tarekat bahwa manakib mempunyai suatu kekuatan rohani dan barokah. Bacaan manakib ini seringkali dijadikan sebagai amalan terutama untuk mengingat sejarah dan perjuangan para waliullah dan untuk tujuan terkabulnya segala kepentingannya. Kesimpulannya adalah apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan, yang penting suatu hal itu hanya mengarah kepada satu tujuan, yakni hanya mengharap ridho Allah, itu boleh kita lakukan. Jangan pernah melarang apapun itu, karena Kementerian Agama juga sudah mengeluarkan yang namanya moderasi beragama.
Sebagai penutup, saya dari siswa Madrasah 1 Polewali Mandar akan mengenalkan tentang salam madrasah. Salam madrasah, madrasah hebat, bermartabat, kelas dunia, mandiri, berprestasi. Salam akidah halak, thayyib, 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 Allahu Akbar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.